Dapodik ini suatu sistem yang dikelola oleh Kemdikbud yang isinya kurang lebih memuat tentang data satuan pendidikan itu sendiri, data peserta didik, lalu data pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, Dapodik ini saat ini merupakan satu-satunya tools yang digunakan Kemdikbud untuk berbagai transaksi, untuk berbagai kepentingan, untuk berbagai intervensi. Kalau kita lihat misalnya untuk KIP atau PIP ya, Program Indonesia Pintar, itu juga ngambil datanya dari Dapodik. Kalau Bapak Ibu mau mengakses bantuan terkait dengan BAK fisik juga lewat Dapodik. Tunjangan lewat Dapodik, hampir semuanya lewat Dapodik, termasuk BOS dan juga BOP. Nah, Dapodik ini ada 4 entitas tadi ya Bapak Ibu, paling nggak ada satuan pendidikan, itu bicara tentang identitas sekolahnya, lokasinya, bangunannya, sarprasnya, lalu peserta didik itu bicara tentang siswanya, begitu ya. Lalu ada data tentang guru dan tenaga kependidikannya, sampai dengan substansi pendidikannya, bicara rombelnya, pembelajaran, dan seterusnya. Nah, masing-masing entitas ini memiliki makna, dan ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga Bapak Ibu di dinas maupun di sekolah perlu memperhatikan terkait updating Dapodik ini. Karena inilah identitas Bapak Ibu yang bisa kita baca. Inilah profil dari Bapak Ibu yang bisa kita baca. Jadi ketika ingin melakukan berbagai intervensi, maka yang kita lihat adalah Dapodiknya. Nah, khusus dalam kasus BOS ini, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, tadi saya sudah menyampaikan syarat-syaratnya apa saja untuk bisa mendapatkan BOS dan BOP. Salah satunya adalah sinkronisasi Dapodik, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik. Paling lambat tanggal 31 Agustus. Jadi H-7 kurang 7 hari, dan tadi sudah disampaikan bahwa masih cukup banyak yang belum melakukan sinkronisasi. Nah, kalau kita lihat selain sinkronisasi Dapodik itu, hal-hal lain juga mungkin perlu kita perhatikan seperti izin operasional terutama untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ya, atau sekolah swasta, lalu memiliki rekening satuan pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini kami mencoba mengelaborasi ya Bapak Ibu, setiap komponen persyaratan itu memiliki tantangan tersendiri. Yang jelas, tiap syarat tadi memiliki dampak. Apakah dampaknya akan menerima BOS atau tidak, atau besaran alokasinya. Jadi yang pertama, sinkronisasi Dapodik Bapak Ibu. Jadi sinkronisasi Dapodik ini, yang pertama mungkin sinkron dan tidak sinkron. Kalau tidak sinkron, jelas tidak bisa mendapatkan alokasi BOS dan BOP. Akan tetapi kalau kita lihat lebih rinci lagi, ini terkait juga dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Jadi kalau tidak cermat atau tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, banyak kasus terjadi akhirnya jumlah BOS yang diterima atau jumlah BOP yang diterima itu tidak sesuai dengan kondisi real siswa yang ada. Jadi misalnya ada SD Sukamaju begitu. SD Sukamaju itu harusnya siswanya ada 100. Nah, namun sampai dengan batas waktu ternyata yang diinputkan itu baru 80. Nah, sehingga pada 1 tahun ke depan, di tahun 2023, anggaran yang diterima oleh SD Sukamaju itu hanya 80 peserta didik. Padahal seharusnya siswa yang ada itu ada 100. Tentu ini akan sangat disayangkan, karena ini akan mengurangi anggaran yang seharusnya bisa didapat oleh SD Sukamaju dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, terkait sinkronisasi ini terkait dengan NISN yang tidak valid. Tidak valid ini banyak sebabnya gitu ya, ada yang duplikat, ada banyak sebab lah, nanti kami elaborasi lebih lanjut. Ini juga perlu diperhatikan, karena kalau tidak valid, maka salah satunya akan dihapus. Nah, lalu kemudian terkait dengan sekolah-sekolah yang merger atau tutup ya, itu juga seringkali terlewatkan. Ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya terkait izin operasional sekolah. Izin operasional sekolah ini juga merupakan salah satu syarat ya Bapak Ibu. Merupakan salah satu syarat. Jika tidak ada izin operasional, maka tidak bisa mendapatkan BOS atau BOP. Nah, pemutakhiran izin operasional ini sering juga terlewat oleh satuan pendidikan, sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama. Dan jika masih dalam proses perpanjangan, ini kadang-kadang proses pengurusan izin ini juga butuh waktu,
Jika sampai dengan tenggat waktu itu masih dalam proses, maka satuan pendidikan bisa meminta surat dari dinas terkait dengan keberlangsungan dari satuan pendidikan tersebut. Jadi intinya kita ingin memastikan bahwa satuan pendidikan tersebut itu melakukan proses pembelajaran. Nah, itu bisa diberikan oleh dinas jika proses pengurusan izin itu masih berlangsung. Lalu yang ketiga, rekening Bapak Ibu. Nah, rekening ini secara umum sudah jauh lebih baik saat ini, akan tetapi masih ada beberapa satuan pendidikan yang masih bermasalah, antara lain ya ada konteks permasalahan birokrasi dalam penetapan rekening, lalu ada kesalahan input masih terjadi, lalu ada yang belum dikonfirmasi rekeningnya oleh dinas. Nah, ini perlu diperhatikan karena rekening ini menjadi syarat juga. Kalau sekolahnya nggak punya rekening yang sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Pemda, maka tidak bisa mendapatkan alokasi BOS dan BOP. Nah, yang keempat, ini satuan pendidikan yang dikelola oleh KL lain. Jadi kami informasikan tahun lalu itu ada temuan dari pemeriksa. Jadi ada beberapa satuan pendidikan yang mendapatkan dana BOS, namun juga mendapatkan dana dari kementerian lembaga yang menaunginya. Jadi ada sekolah-sekolah yang dikelola langsung oleh kementerian lembaga di pusat. Nah, itu seharusnya tidak boleh mendapatkan dua sumber dana. Nah, ini dinas bisa menyampaikan nih sekolah-sekolah tersebut ke dalam link yang kami sampaikan di dalam slide ini. Nah, Bapak Ibu, Kemendikbudristek telah menerbitkan SE Dirjen Paudasmen tentang persiapan penetapan alokasi. Ini sudah dikirim per 10 Agustus lalu sebenarnya, salah satunya mengingatkan tentang sinkron ini. Jadi batas waktunya kapan, pemenuhan syarat-syaratnya, lalu tata cara penyampaian surat keterangan dinas jika terdapat sekolah yang izinnya masih dalam proses, termasuk resiko-resiko yang akan dihadapi oleh daerah dan sekolah jika tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, tentu harapan kami dengan berbagai langkah termasuk surat ini bisa mengejar sinkronisasi ini supaya kita bisa sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, bagaimana konsekuensinya Bapak Ibu jika satuan pendidikan itu tidak bisa memenuhi syarat-syarat tadi? Jadi kalau satuan pendidikan yang memenuhi syarat, maka langsung ditetapkan. Jika memenuhi syarat akan ditetapkan melalui Kemendikbud sebagai sekolah penerima dana BOS dan BOP dan akan menerima anggaran sepanjang tahun 2023. Nah, jika tidak memenuhi syarat, maka tentunya satuan pendidikan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai sekolah penerima. Nah, dalam 1 tahun ke depan, kalau tidak ditetapkan, maka 1 tahun penuh 2023 itu tidak akan mendapatkan penyaluran BOS dan BOP dari pusat. Di dalam Juknis BOS sudah diatur bahwa jika sekolah tidak bisa memenuhi, maka untuk yang negeri itu akan menjadi tanggung jawab dari Pemda. Jadi sekali lagi, jika sekolah tidak memenuhi syarat dan akhirnya tidak bisa mendapatkan BOS atau BOP, untuk yang negeri maka itu akan menjadi tanggung jawab Pemda. Lalu untuk yang swasta atau yang dikelola oleh yayasan gitu ya, itu nanti yang menanggung adalah yayasannya atau badan hukum penyelenggara. Jadi kami ingin informasikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran BOS dan BOP Bapak Ibu. Jadi anggarannya itu sudah disiapkan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memenuhi berbagai syarat ini. Tentunya sayang sekali jika anggaran yang sudah disiapkan itu akhirnya tidak bisa termanfaatkan, lalu Pemda harus menganggarkan kembali, yayasan harus menganggarkan sendiri, padahal mungkin uang itu bisa digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan lain yang mungkin lebih bermakna. Jadi sekali lagi ini kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan, tim di Kakadadik, lalu Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, operator, ini mohon diperhatikan betul bagaimana memenuhi syarat-syarat ini. Nah, bagaimana kondisi saat ini Bapak Ibu? Bagaimana perkembangannya? Mungkin yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses secara detail bagaimana proses dari tiap jenjang. Nah, ini tadi PAUD memang yang masih banyak sekali, masih ada 56.900 ya. Lalu SD, ini mungkin saya tidak sebutkan lagi satu-satu, intinya masih ada 71.500 sekolah yang belum sinkron sampai dengan hari ini. H-7 Bapak Ibu. Dan sekolah yang sudah sinkron ada 368.000. Nah, ini juga
ada dua mungkin ya. Yang pertama, untuk sekolah yang sudah sinkron, tolong diperhatikan kembali, dicek kembali, apakah memang inputannya semua sudah sesuai. Jangan sampai kondisi-kondisi tadi yang yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan itu terjadi di sekolah-sekolah yang sudah sinkron. Jadi tolong dicek kembali. Nah, untuk sekolah yang belum sinkron ini tentunya lebih urgent lagi. Nah, ini mohon Bapak Ibu bisa segera mengecek, tim Kakak Datadik juga segera menginfokan ke sekolah-sekolah sekitarnya. Bapak Ibu dari satuan pendidikan yang hadir mungkin bisa mengingatkan lewat grup-grup yang ada atau lewat sarana komunikasi ke sekolah-sekolah sekitar. Mungkin ada yang belum melakukan sinkron, bisa diingatkan supaya bisa segera mengejar ketertinggalan dalam 7 hari terakhir ini. Nah, lalu kemudian masih ada 6.200 satuan pendidikan belum memiliki izin operasional atau izin operasionalnya tidak valid. Nah, ini didominasi jenjang PAUD, SD, dan PKBM. Jadi masih ada 6.200 lembaga, Bapak Ibu, 6.200 satuan pendidikan. Kalau kita bilang secara persentase 1,6, tapi 6.200 ini menurut kami sangat penting begitu Bapak Ibu ya. Bahkan satu satuan pendidikan pun sangat penting. Sayang sekali kalau sampai tidak mendapatkan anggaran BOS atau BOP untuk mendukung operasional pembelajaran. Nah, kalau kita lihat sebarannya, ini di PAUD ada 4.500, ini cukup tinggi, dari 6.000, 4.500-nya di PAUD. Lalu di SD ada 1.050, di PKBM ada 304, sisanya tersebar di SMP, SMA, dan SMK. Nah, kami ingin mengingatkan Bapak Ibu, jika sekolah-sekolah ini memang masih beroperasi, dan juga sekolah-sekolah ini memang masih melakukan pembelajaran, mohon masing-masing tim tadi di Kakak Datadik, di Dinas mengingatkan. Dan sekali lagi, jika izin operasional yang diproses ini masih menunggu ya, masih dalam proses, ini bisa digantikan begitu ya, melalui surat keterangan dari dinas pendidikan setempat. Jadi ini suatu solusi yang kami tawarkan supaya ini tidak menjadi penghambat satuan-satuan pendidikan yang memang beroperasi tapi izin operasionalnya masih dalam proses. Nah, yang berikutnya ini adalah NISN valid ya. NISN yang tidak valid, maaf. Jadi dari sistem kami, dari posisi yang sinkron saat ini, itu masih ada 1.251.000 siswa terdeteksi memiliki NISN yang tidak valid. Ini dominasinya juga sama di jenjang PAUD, SD, dan PKBM. Jadi di PAUD itu dari yang sudah sinkron 4,8 juta siswa, itu NISN yang tidak valid ada 545.000. Cukup banyak, kalau dari segi persentase ada 11% siswa PAUD yang belum valid. SD ada 412.000 siswa NISN-nya tidak valid. PKBM ini 180.000 dari 1,1 juta atau 15%. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini kami ingatkan, yang sudah sinkron pun juga perlu melakukan pengecekan. Di Dapodik itu ada warningnya. Biasanya sudah Bapak Ibu mestinya ketika membuka aplikasi sudah ada warningnya mana saja siswa yang tidak valid. Nah, siswa yang tidak valid ini tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah peserta didik yang dijadikan dasar perhitungan alokasi. Jadi misalnya siswanya itu di satu satuan itu ada 800, yang tidak valid 100, ya otomatis yang akan dialokasikan itu hanya 700, karena yang 100 dianggap tidak valid. Nah, untuk mendapatkan NISN, Bapak Ibu dapat mengakses laman Verval peserta didik. Ini untuk melakukan tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Nanti salah satunya bisa mengakses di laman Verval peserta didik. Nah, hal yang keempat, ini terkait rekening. Jadi ini memang sudah sangat kecil ya Bapak Ibu. Untuk penerima BOS ini hanya ada 128 sekolah yang rekeningnya tidak valid. Lalu untuk BOP ini masih ada 4.200 atau 2,14% sekolah yang rekeningnya tidak valid. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk penerima BOS 2023, rekening yang valid ini akan menjadi syarat penerima BOS dan BOP. Nah, sehingga ini harus segera diselesaikan sebelum penetapan SK penerima BOS dan BOP melalui keputusan Menteri. Jadi sama mungkin di bulan ini juga harus diselesaikan terkait dengan rekening-rekening ini.
Kalau kita lihat sebarannya di BOS ini hampir merata ya. Populasi yang paling besar tentunya di SD ada 42, SMP 40, SMA 24, SMK 31, dan SLB 4. Tidak terlalu banyak, tapi ini mestinya bisa diselesaikan ya. Lalu untuk BOP ini di PAUD yang paling besar, ini ada 4.132. Kesetaraan ada 83. Jadi rekening ini juga hal yang penting Bapak Ibu, karena ini syarat menerima BOS dan BOP. Karena kita tahu saat ini sudah salur langsung, nah ini nanti tentunya akan mempengaruhi. Ketika salur langsung belum ada rekeningnya, maka tidak bisa ditetapkan dan tidak mungkin disalurkan dalam sepanjang tahun 2023. Nah, terkait dengan rekening Bapak Ibu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan proses pengajuan perubahan rekening. Jadi sebagai informasi, tahun lalu ditetapkan SE Sesjen ya, tentang standar rekening BOS dan BOP, di mana rekening itu ditetapkan oleh Pemda, tidak lagi diusulkan oleh masing-masing sekolah, dan punya waktu-waktu tertentu untuk bisa merubah. Nah, di sini kami informasikan jika ada perubahan rekening di suatu daerah gitu ya, terhadap rekening-rekening BOS BOP, itu bisa dilaksanakan dalam kurun waktu Juli sampai dengan Agustus. Nah, ini ada proses pengajuannya, mulai satuan pendidikan koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan bank melakukan perubahan. Yang jelas dinas juga harus membuat SK baru jika ingin merubah. Nah, dari SK baru itu maka kemudian diajukanlah di dalam laman BOSalur. Nah, nanti bank melakukan verifikasi, Kemdikbud verifikasi, sampai akhirnya hasil verifikasi akhir itu akan muncul di BOSalur. Nah, proses ini sebenarnya persis seperti yang dulu dilakukan ketika pengajuan tahun lalu. Nah, ini jika ada perubahan. Tentunya kalau nggak ada perubahan tidak perlu Bapak Ibu merubah-rubah. Jadi kalau selama ini rekening yang digunakan sudah lancar, bisa digunakan untuk penyaluran dan sudah berjalan dan tidak ada kebutuhan perubahan, maka ini tidak perlu dilakukan Bapak Ibu. Sekali lagi, kami menyampaikan ini jika ada suatu hal penting yang diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk merubah rekening. Jika tidak, ini bukan kami malah mengajak Bapak Ibu merubah, justru tidak. Jika tidak ada yang perlu dirubah, tidak ada urgensi, gunakan saja rekening existing. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan rekening, ini juga ada diatur terkait dengan proses pengajuan baru. Nah, pengajuan baru ini biasanya konteksnya misalnya ada sekolah baru, atau mungkin ada sekolah yang merger dengan nomenklatur baru, atau mungkin swasta jadi negeri, dan seterusnya lah. Mungkin ini kasusnya banyak di masing-masing daerah, mungkin bisa beda-beda. Nah, ini kami juga membuka ruang untuk pengajuan baru. Nah, pelaksanaannya juga sama di sekitar Juli sampai dengan Agustus ini Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama tentunya dinas perlu identifikasi satuan pendidikan yang baru ini mana saja. Lalu pembukaan rekening perlu dilakukan dengan SKPD lainnya, tentunya dengan bank juga, dan Pemda juga tentunya perlu membuat SK kepala daerah dan mengajukan melalui BOSalur sesuai dengan proses yang selama ini ada. Jadi terkait rekening tadi ada dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengajuan perubahan itu dibolehkan, akan tetapi kami tidak menganjurkan perubahan jika itu memang tidak diperlukan Bapak Ibu. Jadi ini salah satu klausul penting yang perlu dipahami bersama. Lalu yang kedua adalah proses pengajuan baru. Nah, pengajuan baru ini tentunya Bapak Ibu harus segera memproses. Tadi jika ada beberapa kondisi, misalnya ada sekolah baru, atau misalnya ada yang perubahan nomenklatur sedemikian rupa sekolah itu, lalu ada yang merger misalnya, atau ada yang swasta jadi negeri, dinegrikan, dan seterusnya. Kondisi-kondisi itu bisa dilakukan pengajuan baru untuk rekening penerima BOS dan BOP-nya. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan, dan ini biasanya lebih ke teman-teman dinas ya yang sering bertanya terkait dengan bagaimana kalau ada bagaimana pengelolaan dana BOS-nya atau BOP-nya kalau ada satuan pendidikan yang mengalami merger atau penggabungan. Kemudian apakah ada pengaruhnya pada penyaluran dana BOS atau BOP-nya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan Permendikbud nomor 33 sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 pasal 33. Nah, ini dalam hal terdapat satuan pendidikan yang mengalami merger,
atau penggabungan yang berdampak pada penutupan satuan pendidikan dan terdapat sisa dana setelah diterbitkannya SK penutupan dari kepala daerah, maka dana BOS atau BOP ini dikembalikan ke kas daerah. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diatur ya Bapak Ibu ya di dalam Permendikbud terkait dengan merger ini. Nah, untuk sekolah yang mengalami penggabungan yang berdampak pada penutupan satuan pendidikan ini, maka dana BOS atau BOP-nya di tahap selanjutnya itu tidak dapat disalurkan. Ya, kemudian untuk memitigasinya, kalau ada masalah tersebut ya, maka Dinas Pendidikan ini diharapkan segera menginformasikan secara resmi daftar satuan pendidikan yang sudah tutup. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga melakukan penutupan satuan pendidikan secara melalui sistem ya, melalui verbal SP. Kemudian melakukan penutupan rekening di banknya. Nah, ini yang mungkin yang perlu diperhatikan terkait dengan penggabungan satuan pendidikan. Oke, mungkin next Mas. Oke, kemudian apakah ada waktu yang tepat ya untuk melakukan penggabungan satuan pendidikan? Nah, ini sebenarnya dalam konteks pengelolaan dana BOS ya. Ini penggabungan ini dapat dilakukan setelah penyaluran dana BOS tahap 2 diterima oleh satuan pendidikan. Sedangkan dalam konteks BOP ini sebaiknya ini dilakukan setelah penerimaan dana tahap satunya. Kemudian sehubungan dengan penetapan nanti untuk tahun berikutnya, ini kami harapkan untuk penutupan ini bisa dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus. Ya, karena tadi mungkin Pak Dana, Pak Se sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan cut off tanggal 31 Agustus. Jadi data yang kita pakai ya as di tanggal 31 Agustus itu yang akan kita pakai gitu ya. Jadi kalau ternyata masih belum diproses nih untuk penutupannya, kemudian siswa-siswa yang bergabung itu masih belum masuk ke ke sekolah yang induknya, nah itu nanti mungkin akan akan berimbas juga ke satuan pendidikannya nanti gitu ya. Jadi yang harusnya nanti mungkin siswanya setelah bergabung itu jumlahnya nanti jadi 100, tapi karena di Dapordiknya ini masih belum digabung, masih 2 sekolah, nanti 50-50 ya. Waktu nanti katakanlah di merger, ternyata di mergernya setelah tanggal 31 gitu ya, nah itu nanti mungkin akan bermasalah gitu ya. Bisa jadi nanti dari rekeningnya sudah ditutup, kemudian sisanya yang 50-nya nanti bisa nggak masuk ke satuan pendidikannya. Oke, next mungkin Mas. Kemudian itu tadi mungkin yang beberapa hal yang kami rangkum terkait dengan BOS ya. Nah ini yang sering ditanyakan ke kami juga melalui media sosial maupun di grup-grup ya. Ini ada terkait dengan masalah di aplikasi Dapodik, tombol sinkronisasinya ini tidak tampil di aplikasi Dapodik. Nah, perlu kami informasikan Bapak Ibu yang menyebabkan kenapa tombol sinkronnya itu tidak muncul ya. Jadi seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di aplikasi Dapodik untuk melakukan sinkron ini memang yang biasanya mengoperasikan itu dari operator. Tapi untuk bisa melakukan sinkronisasi ini dibutuhkan akun untuk kepala sekolah. Nah, untuk bisa dianggap dia jadi sebagai kepala sekolah, nah ini kan ada beberapa syarat ya Bapak Ibu ya. Seperti jenis PTK-nya itu harus kepala sekolah gitu ya, untuk yang dia memang kepala sekolah definitif. Kemudian harus ada tugas tambahannya juga. Kemudian peran dari akun tersebut itu juga harus ada perannya kepala sekolah. Nah ini beberapa hal yang mungkin menyebabkan di aplikasi lokalnya itu tidak muncul. Nah mungkin Bapak Ibu kalau yang mengalami kendala seperti ini, coba dipastikan Bapak Ibu PTK yang dijadikan kepala sekolah itu sudah ada di sudah ada di aplikasi Dapodiknya, atau katakanlah ternyata masih belum muncul, coba dicek di SP.Dadik, cek data data PTK-nya.
cari cari si PTK yang jadi kepala sekolah. Kalau dia kepala sekolah juga pastikan dia jenis PTK-nya adalah kepala sekolah, tapi kalau PLT itu masih jenis PTK selain kepala sekolah itu masih aman. Nah, setelah dipastikan PTK-nya ada, kemudian pastikan akunnya itu sudah terbuat, ya. Pastikan akunnya sudah terbuat. Jadi kemarin memang ada beberapa kendala, ada mutasi tapi akunnya nggak masuk gitu ya, atau role-nya di sekolah tersebut itu belum terbuat. Nah, kemarin kami sudah coba lakukan optimasi, kita coba deteksi untuk sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya itu tidak punya role di sekolah tersebut. Nah, itu sudah kita coba deteksi, kemudian sudah kita coba otomasi untuk untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi di SP Datadiknya apakah sudah ada role PTK-nya atau belum. Nah, ini kan baru role PTK ya. Jadi kalau nanti mungkin setelah ditarik data ternyata masih nggak muncul, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke pengaturan, kemudian ada manajemen pengguna di aplikasi Dapodik yang lokal. Nanti tinggal pilih emailnya si kepala sekolah tadi. Jadi kalau dia sudah ada tugas tambahan, jenis PTK-nya kepala sekolah, kayak gitu ya, itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan peran di aplikasi lokalnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tambah peran kepala sekolah. Oke, next. Kemudian peserta didik tingkat awal tidak masuk ke aplikasi Dapodik setelah melakukan tarik data di manajemen atau di SP Datadik ya. Jadi ini kemarin juga ada beberapa laporan terkait dengan hal ini, jadi mungkin Bapak Ibu pastikan data peserta didiknya sudah terdaftar di manajemen sekolah. Jadi biasanya kalau melakukan tarik, kalau sudah ada rombelnya itu kan Bapak Ibu bisa langsung mappingkan ke rombel ya. Tapi kalau selama nggak ada rombelnya itu nanti Bapak Ibu bisa cek di peserta didik yang tanpa rombel. Nanti bisa Bapak Ibu cek dulu di sana apakah sudah muncul atau belum. Nah, kalau sudah muncul, Bapak Ibu bisa lakukan tarik data atau sinkronisasi di aplikasi Dapodik yang di lokal. Kemudian setelah tarik atau sinkronisasi, jadi kalau Bapak Ibu sudah sinkron nih Bapak Ibu ya, jadi pastikan dulu yang di lokal ini sinkron, biar progres yang di lokal ini tidak hilang. Jadi katakanlah setelah sinkron itu ternyata masih belum turun, nah ini mau nggak mau Bapak Ibu perlu melakukan install ulang untuk aplikasi Dapodiknya untuk bisa memastikan datanya turun. Tapi kemarin ini juga kami sudah lakukan optimasinya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada yang masih belum turun, coba ditarik lagi coba ditarik lagi datanya sekarang. Mungkin Bapak Ibu bisa lakukan pembaruan apa gitu ya di lokal, langsung lakukan tarik data atau sinkronisasi. Jadi harusnya datanya turun. Kalau kemarin kita sudah coba set gitu ya untuk tanggalnya biar bisa turun lagi ke lokal untuk data-data yang bisa dibilang ini nyangkut gitu ya. Nah, itu harusnya udah bisa turun lagi. Oke, next. Kemudian ini biasanya yang menanyakan dari teman-teman di SD ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada peserta didik dari jenjang PAUD selain TK, tapi peserta didiknya tidak ikut kelulusan bersama ya. Jadi Bapak Ibu yang di satuan pendidikan KB, SPS, dan TPA ini dapat melakukan kelulusan bersama peserta didik secara manual di aplikasi Dapodik ya. Jadi mungkin kemarin yang kita bisa luluskan bersama itu baru jenjang yang formalnya Bapak ya, yang TK. Tapi untuk yang KB, SPS, TPA ini masih belum. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di jenjang SD, katakanlah di situ ada siswanya waktu mau ditarik tapi masih belum masih belum bisa ditarik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa hubungi operator KB, SPS atau TPA-nya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa kontak ke teman-teman di Dinas Pendidikan. Nah, sebenarnya di Dinas Pendidikan ini juga bisa membantu untuk membantu meluluskan ya Bapak Ibu ya. Ada menunya di manajemen dinasnya. Kemudian satuan pendidikan yang telah meluluskan, kalau diluluskannya secara di aplikasi Dapodik yang lokal,
pastikan sekolahnya ini sudah sinkron ya, yang untuk KB, SPS dan TPA-nya.